Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hello everyone. Hello sahabat-sahabat YouTube aku yang sudah lama subscribe dan hello juga yang baru bergabung. Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah mengklik video ini. Tentunya semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang kecil ataupun yang besar. Tentunya wajib banget kita syukuri ya guys ya. Oke, kali ini kita akan mereaction kembali video seputar timnas Indonesia karena masih nuansa timnas ya guys ya. Yang aku sorot kali ini akan kita tampilkan bersama-sama, kita reaction bersama-sama adalah supporter Indonesia yang benar-benar mendunia banget, yang benar-benar aku aja yang nontonnya cuma di sini gitu ya, di lewat layar aja happynya masya Allah, apalagi yang mereka nontonnya langsung depan mata mereka, melihat aksi timnas, melihat keunggulan timnas, timnas Indonesia kali ini ya guys ya, masya Allah tabarakallah. Semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Oke, daripada penasaran nih video apa yang akan kita tampilkan kali ini, langsung saja kita klik dulu yuk videonya. قاعد حي الأردن والله احنا بنحبهم لاجل الدين والعباده اللي فيهم كونوا مسلمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله Masya Allah. Jadi banget ya ngeliat supporter Indonesia tuh, memang benar-benar sportif banget. Sampai katanya tuh sampai menguasai Qatar loh guys. Membuat publik dunia terkejut. Bahkan sekelas Australia yang liganya berkualitas dan sudah menjadi langganan Piala Dunia. Rupa-rupanya ketika satu grup dengan Indonesia, mereka justru menjadi juru kunci di grup A. Ya namun, bukan kemenangan Indonesia saja yang disorot publik internasional. Supporter Yordania sendiri kagum dengan hebohnya supporter Indonesia yang memenuhi stadion laga Indonesia versus Yordania. Terlihat supporter Yordania sampai menunjukkan kekagumannya terhadap totalitas fans Indonesia yang begitu setia mendukung tim kebanggaannya. قاعد حي الأردن والله احنا بنحبهم لاجل الدين والعباده اللي فيهم كونوا مسلمين. الحمد لله الحمد Betul لله ya, Adliddin ya guys ya, masya Allah. الحمد لله على نعمه الاسلام. Nah, malah Ya, nikmati fans Garuda Islam, rela masya izin Allah. bekerja hingga ribuan fans rela Merinding datang sekali, beramai-ramai guys, dari benar-benar. tanah air ke negara Qatar demi mendukung skuad Garuda bertanding. Ya, kehebohan Masya mereka, teriakan yel-yel mereka selalu menjadi sorotan bagi media-media setempat hingga media-media di Asia. Wow. Ya, di balik Aku yang itu, cuma meski nontonnya sedang di mendukung Indonesia, virtual gini, ribuan supporter Indonesia tak lupakan kewajibannya sebagai umat muslim. udah happy banget. Terlihat guys. supporter Indonesia sebelum laga Indonesia versus Masya Allah, Yordania, mereka semoga melakukan selalu sholat di dalam dekat lindungan stadion Allah ya. tersebut. Semoga keimanan kita akan terus bertambah احنا بنحبهم gitu ya guys ya. لاجل Karena emang sebuah iman itu المسلمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله alhamdulillah, keimanan itu kan pastinya naik turun ya guys ya. Semoga tidak akan pernah turun, semoga selalu diberi kekuatan Sintayong, keimanan optimis Indonesia kita mampu lolos ke final. pada Allah ya. Harus optimis memang. Masya Allah. Ya, pelatih Jadi timnas ini- Indonesia U23 Sintayong tertantang mengantar anak-anak asuhannya melaju jauh setidaknya hingga partai final Piala Asia U23 2024. Pelatihnya kan ini Korea target gitu itu ya, diungkap maksudnya. juru taktik asal Korea Selatan menyusul kemenangan gemilang 4-1 yang diraih Rizky Ridho dan kawan-kawan saat melakoni duel pamungkas grup A melawan Yordania malam kemarin. Seperti diketahui, Garuda Muda memang sudah dipastikan menjegal tiket ke babak 8 besar. Anak-anak asuh Sintayong finish sebagai runner-up di grup A dengan selisih hanya 1 poin dari pemuncak klasemen timnas Qatar. Ya, usai mengalahkan Australia dan Yordania di dua laga beruntun, hasil ini sekaligus menandai pencapaian baru dalam buku sejarah Masya timnas Allah. Indonesia U23. Suka banget buat Arhan ya guys. Sintayong.
Pasalnya, sejak awal Garuda Muda cuma berstatus sebagai debutan yang baru perdana tampil di Piala Asia U23 2024, namun tampil mengejutkan. Ya, adapun Sintayong dan timnya setelah ini bakal ditantang lawan berat di babak 8 besar. Juru taktik asal negeri gingseng itu harus menghadapi pemegang status juara grup B, yaitu Korea Selatan. Tertantang di negaranya sendiri kan? Ya, terlepas dari lawan berat Dari di partai negara selanjutnya, sendiri. Sintayong tetap berambisi mengantar Rizky Ridho dan kawan-kawan tembus hingga babak semifinal. Ya, ex-juru taktik timnas Korea Selatan menilai Garuda Muda sudah melalui banyak hal, sehingga ini jadi saat yang tepat untuk buat mereka melaju lebih jauh. Sepak bola Indonesia telah melewati banyak hal. Saat ini adalah kesempatan bagi kami untuk terus menanjak naik. Karenanya, saya menerima tantangan tersebut, mengantar skuad U23 ke semifinal sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, ujar Sintayong. Ya, dulu mimpi kita hanya AFF, kita tak berani bermimpi jauh, kita minder dengan tim-tim Timur Tengah, dan kita minder dengan Jepang, Australia, dan negara sekuat lainnya. Tapi hari ini bukan hanya pemain, supporter pun memiliki mental yang kuat menyaksikan Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Asia. Kita tak gentar lagi melihat Korea Selatan, Arab Saudi, dan sebagainya. Bener-bener totalitas banget, tanpa batas ini loyalitas tanpa batas bener-bener ya guys ya, Masya Allah. Sampai full menguasai area gitu ya, Sementara supporter itu, Indonesia kabar kurang ini. sedap datang kepada timnas Indonesia U23, di mana Nathan Joawan terpaksa meninggalkan timnas Indonesia U23 dan kembali ke klubnya Liga Belanda, SC Rinpin, usai pertandingan terakhir fase grup Piala Asia U23. Ya, diketahui Nathan hanya dilepas klubnya untuk jangka waktu 1 minggu, yakni hanya untuk pertandingan fase grup. Saya sudah di pesawat kembali ke Belanda. Rinpin hanya memberikan izin ke timnas U23 untuk 1 minggu. Kalau saya inginnya bermain di perempat final bersama timnas U23, saya ingin membawa Indonesia lolos ke Olimpiade. Saya berharap bisa kembali ke timnas U23. Kami sedang berusaha mendapatkan izin klub untuk melepas saya ke pertandingan perempat final, jelasnya. Ya, saat ini PSSI sedang melobi klubnya untuk dapat mengizinkan Nathan lebih lama di timnas Indonesia. Ya, semoga saja lobi Erick Thohir bisa meluluhkan hati pelatih SC Rinpin. Amin. Tahun lalu aku juga pernah reaction timnas ini ya guys ya, Masya Allah emang Erick Thohir, Bapak Erick Thohir ini ya. Masya Allah, fansnya Nathan nih teriak-teriak. Coba di komen guys siapa aja yang nonton di sini ya guys ya. Siapa fans timnas kalian? Kalau aku sih masih di Arhan ya guys. Ya semuanya memang sudah bagus, tapi pasti di antara kita tuh pasti memiliki siapa gitu ya yang lebih unggul gitu ya. Maksudnya yang lebih diidolakan gitu kan ya guys ya. Tadi yang tadi itu contohnya salah satunya Nathan gitu ya guys ya, Masya Allah. Ya sebenarnya sih semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya. Sehat-sehat semua, semangat pokoknya untuk timnas. Suportif banget Indonesia ini, benar-benar supporternya apa ya, loyalitas tanpa batas banget, totalitas banget pokoknya guys ya, Masya Allah terbaik pokoknya. Intinya kita tetap doakan yang terbaik, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys ya, dari dimanapun kita berada ya guys ya. أمر بملعب خليفة الدولي الواقع في قلب أسباير زون الذي يتسع ل40,000 متفرج. إلى جانبه ملعب مونديالي ثان وهو الجنوب بمدينة Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ya, pertandingan spektakuler akan tersaji di ASEAN Cup U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Asia kali ini, di mana dua pelatih negeri gingseng akan beradu taktik untuk membuktikan siapa yang paling hebat di laga nanti. Pelatih Hwang yang sebagai pelatih timnas Korea Selatan dan pelatih Sintayong yang menahkodai timnas Indonesia akan menantang negaranya sendiri. 경기 뛸 수 있나? 걔는 골도 못 잃고 인도네시아 패스포드가 있고 인도네시아 인이기 때문에 인도네시아 대표 선수 경기. Ya, media Qatar pun memprediksi tiket Indonesia kontra Korea Selatan pun akan habis terjual. Apalagi yang dihadapi Indonesia adalah tempat kelahiran pelatih Sintayong.
Supporter Indonesia dengan kehebohannya akan memenuhi stadion yang menjadi penuh di laga nanti. Saat ini terdapat sekitar 39.000 warga negara Indonesia di Qatar yang menetap di sana. Wow, Masya Allah Ditambah guys. supporter Indonesia yang sengaja datang dari tanah air ke negara Qatar, khususnya untuk mendukung skuad Garuda Muda. Kita harus menang. Ya, kita harus ucapkan terima kasih kepada ribuan supporter Indonesia yang betul. sampai saat ini terus mendukung Garuda secara langsung. Mereka rela rajin bekerja demi memberi semangat kepada anak asuhan Sintayong tersebut. Berkat mereka, para pemain Indonesia seperti bermain di kandang sendiri. Masya Allah, full banget emang ya supporter dari Indonesia, benar-benar kompak banget. Masya Allah, loyalitas banget. Ya, lihatlah pokoknya. bagaimana media Qatar pun selalu meliput para supporter Garuda. Mereka kagum dengan totalitas supporter Garuda yang tidak pernah berhenti mendukung tim kebanggaannya. Kita harus menang. Di balik itu juga terlihat banyaknya para santri sedang nobar ketika Indonesia bermain melawan Australia. Santri di mana nih, guys? Rekaman ini pun viral di media sosial. Walaupun mereka tidak bisa datang secara langsung ke Qatar, namun antusias para santri ini luar biasa. Mereka terus mendukung skuad Garuda dari luar lapangan. Masya Allah. Soalnya dulu aku juga waktu masih di pesantren, memang kiai itu menganjurkan banget buat nonton bareng gitu guys di pesantren aku dulu guys. Tapi aku kan sekarang udah lulus, jadi aku belum tahu di pesantren aku tuh masih tetap nonton bareng enggaknya timnas ini. Aku Indonesia juga versus gak tahu Korea guys. Selatan, laga paling dinantikan jutaan mata manusia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Yang melihat jadwal pertandingan Indonesia, timnas U23 bakal melawan Korea Selatan pada perempat final di Abdullah bin Khalifa Stadium. Pertandingan itu akan digelar pada 26 April pukul 00.30 WIB. Ya, timnas U23 sendiri lolos ke perempat final dengan status runner-up di grup A. Tim besutan Sintayong itu di babak penyisihan grup menjalani 3 pertandingan, 1 kali kalah dan 2 kali meraih kemenangan. Pada laga perdana, timnas U23 Indonesia kalah dari tuan rumah Qatar dengan skor 0-2. Pada laga kedua, timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Australia. Ya, terakhir, timnas U23 Indonesia menang 4-1 atas Yordania. Laga itu memastikan timnas U23 Indonesia lolos dan bertemu Korea Selatan sebagai juara grup B. Ya, di balik itu, Sintayong akan mempersiapkan dengan baik timnya melawan tim dari negara asalnya tersebut. Usai menonton laga Jepang kontra Korea Selatan, saya akan mempersiapkan tim dengan baik sesuai kebutuhan, ujar Sintayong. Yang menarik dinantikan laga tersebut. Pasalnya semua media-media ternama di Asia akan menyoroti laga Indonesia versus Korea Selatan, Betul. di mana pelatihnya sama-sama berasal dari negeri ginseng. Jadi pengen ikutan ke situ juga nggak sih guys? Ya Allah. Masya Allah ya. Lebih mahal Erick Thohir bikin pelatih SC Hirimpin lepas Nathan ke timnas lagi. Ya, lebih mahal Erick Thohir bikin Sintayong tenang. Pemain Eropa kembali lagi membela timnas Indonesia. Kini Nathan Juaon akan kembali memperkuat timnas Indonesia di Asian Cup U23 dan telah melakukan perjalanan kembali ke negara Qatar. Saya telah diizinkan Hirimpin untuk kembali gabung timnas U23. Saya berangkat malam ini ke Qatar, kata Nathan. Masya Allah.
Ya, di balik itu, kita harus acungkan jempol kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Robby Mahanya membuat pelatih Chihrin Pinlulu. Sebagai mantan pemilik Inter Milan, membuat koneksinya di jejaring internasional memang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah ya. Merinding banget liatnya guys, aku sampai pengen banget ikutan kesana juga gitu ya. Waktu itu Masya Allah, benar-benar loyalitas banget ya guys ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih, aku tuh tadi belum paham yang Nathan dikeluarin untuk sementara yang pas 1 minggu itu kenapa ya guys ya. Aku belum dapat infonya sih, belum nemu kenapa. Tapi Nathan udah diizinkan kembali lagi untuk mengikuti, untuk bergabung lagi di timnas ya guys ya. Emang awalnya kenapa guys? Nanti kita cari infonya ya guys ya. Mungkin dari teman-teman udah ada yang menemukan infonya, langsung ditulis di kolom komentar karena aku juga belum menemukan infonya ya guys ya. Sebenarnya tuh aku belum terlalu paham dunia sepak bola, tapi karena aku melihat supporter dari Indonesia tuh bener-bener wow, loyalitas banget. Aku pengen banget nge-reaction bareng-bareng, nonton bareng-bareng bersama kalian ya guys ya. Bener-bener apa ya, semangatnya luar biasa banget ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.